warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Yang terhormat Bapak Rois selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dan Bapak Samsuri selaku pengajar praktik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi ilmu dan pengalaman dengan Bapak Ibu guru hebat tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMK Negeri 1 Lirejo ini. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwa kesepakatan kelas yang diharapkan di sini yaitu yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan, kemudian yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain, yang ketiga, etika berbicara, yang keempat, monggo sambil makan atau minum tapi tidak mengganggu jalannya diskusi, dan yang kelima, menjaga kebersihan ruangan. Adapun tujuan dari diskusi visi prakarsa perubahan ini yaitu melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian posisi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid, serta kita dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Nah, apa itu visi Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata visi. Tujuan? Ya betul, tujuan. Mungkin ada lagi? Impian yang Khayalan. Oke, betul sekali. Visi itu adalah suatu pernyataan, khayalan, atau tujuan yang menggambarkan keadaan yang diinginkan di masa depan. Lalu apa itu prakarsa perubahan? Pernah mendengar tentang prakarsa perubahan? Seperti misi. Suatu misi. Ya, mungkin ada pendapat lain. Ya, inisiatif untuk merubah dari yang baik, yang tidak menjadi baik, yang tidak ada. Wah, luar biasa sekali. Ya betul, prakarsa perubahan itu adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, diharapkan dalam prakarsa perubahan tadi membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Nah, di sini ada kalimat tentang Bapak Ibu yang mencerminkan cita-cita untuk murid kita ke depannya seperti apa. Prakarsa perubahan yang akan kita bentuk di sini bagaimana. Nah, di sini ada kalimat kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, di sini monggo nanti Bapak Ibu saya sediakan sticky note nih. Sticky note ini nanti bisa diisi lalu dituliskan kalimat rumpangnya. Setiap individu bisa mengisi sesuai dengan hati Bapak Ibu masing-masing. Tidak ada kata benar salah Bapak Ibu, monggo dicerahkan saja apa yang menurut Bapak Ibu impikan tentang murid-murid. Kemudian nanti bisa ditempelkan di HPS ini. Oke, monggo silakan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya lihat di sini jawaban dari Bapak Ibu semua. Kita memimpikan murid-murid yang bahagia dan senang belajar, luar biasa. Lalu kita memimpikan murid-murid yang bahagia, berakhlak dan berbudi, serta cerdas, beriman dan bertakwa. Lalu kita memimpikan murid yang kreatif, disiplin, rajin, mematuhi aturan sekolah, mandiri dan akademis. Ada lagi jawaban, memimpikan murid yang beradab dan kreatif. Lalu ada memimpikan murid yang cerdas dalam berpikir, terampil dalam berkarya, berwirausaha dan berakhlak karimah. Lalu ada lagi yang menjawab, memimpikan siswa yang sukses, bisa bekerja sesuai keahlian. Lalu ada lagi, murid yang berhasil menyelesaikan studinya dan belajar bekerja sesuai dengan kompetensinya. Dan yang terakhir ini adalah memimpikan murid yang berkarakter, beriman dan bertakwa. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Lalu kalimat berikutnya ada lagi nih Bapak Ibu. Kalimat penumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo diisi di sticky note ini ya.
Monggo nanti yang sudah bisa ditempelkan di sini ya, di HPS-nya. Ini satu. Oke, satu lagi. Oke. Ini kertasnya mau empat. Oke. Tunggu. Kita percaya bahwa murid adalah bla bla bla. Oke. Mungkin mau ditanyakan di sini. Monggo sambil di ini Bapak Ibu. Tulisannya. Tukar nih. Oke, yang nomor satu. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Oh iya, baiklah saya bacakan. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang mandiri, yang bisa belajar secara mandiri, luar biasa. Lalu siswa yang bertumbuh kembang dan senang belajar. Kemudian punya modal dasar kemampuan dan bakat yang perlu dibina dan dididik. Lalu ada lagi, kita percaya bahwa murid adalah harapan masa depan. Lalu ada anak yang hebat yang bisa mengembangkan kompetensi masing-masing. Ada lagi, murid adalah ladang pahala kita, amanat dan anak asuh kita. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang wajib kita arahkan, kita ajari ilmu, serta kita didik untuk menjadi manusia yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab. Serta harapan dan tanggung jawab kita yang terakhir bisa bertanggung jawab sesuai karakternya masing-masing. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Keren. Jawabannya keren sekali. Untuk kalimat ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan bla bla bla. Saya bagi lagi sticky note-nya.
Yang sudah bisa ditempelkan stiker note. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter anak dan tumbuh kembang anak yang optimal. Kemudian kepentingan bersama untuk menciptakan atau meraih tujuan, visi dan misi sekolah. Lalu menumbuhkan karakter positif dan mengembangkan kompetensi dan keahlian. Kemudian mengutamakan sopan santun dan adab serta berkarakter. Lalu ada kedisiplinan dan kreatifan siswa, dan ada lagi kebutuhan siswa yang akan kita didik dan bimbing menjadi prestasi sesuai kompetensinya. Lalu di sekolah kita mengutamakan siswa agar bisa beradab, sopan santun. Kemudian karena siswa yang beradab pasti berilmu, betul sekali. Kemudian ada lagi mendampingi peserta didik dalam belajar dan melayani murid seperti sepenuh hati. Luar biasa sekali, keren. Jawabannya luar biasa Bapak Ibu. Untuk kalimat yang berikutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalimat rumpang berikutnya ini, oke, tadi
Puisi. Ada sih. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar mereka. Oh, taman belajar mereka. Kemudian guru, orang tua mereka. Lalu ada lagi, cita-cita harus diraih meski dengan berdarah-darah. Belajar dengan penuh kebahagiaan. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita harus disiplin. Dan lagi mendapatkan hak untuk belajar dan berkembang. Yang berikutnya, pendidikan itu penting untuk mengembangkan potensi atau kompetensi siswa. Ada lagi, belajar bisa menjadikan mereka berilmu untuk bekal mereka di masa depan. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka layak untuk mendapatkan pengajaran dan ilmu serta adab yang baik. Luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Kita semua Bapak Ibu, semangat. Semangat. 5. Kita warga sekolah yakin untuk kembali lagi ke sticky note. Kuning. Tambah Pak Roba ya. Ponaan ya. Mana tahu? Ya iya. Mana dia Roba gitu. Neng. Sampai sana. Mana sekarang? Nah, baik Bapak Ibu, kita warga sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, lalu ada bisa mendidik dan membimbing mereka menjadi lebih baik, prestasi dan mandiri, saling menghormati dan saling menghargai untuk dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki bisa mengantarkan murid-murid menjadi penerus-penerus bangsa yang hebat dan bijaksana, lalu tumbuh dan berkembang bersama, berkolaborasi untuk tujuan yang sama, serta hidup bersosial yang rukun dan peduli sesama. Lagi, mendidik dan membimbing murid-murid menjadi murid yang kreatif, kompeten, serta beradab. Ada lagi, kita warga sekolah yakin untuk memahami, menuntun atau membimbing para peserta didik menjadi manusia yang cerdas, berbudi, dan siap hidup bermasyarakat, serta maju dan terus maju mencapai cita-cita yang mulia. Keren, luar biasa. Terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Terakhir ya Bapak Ibu, kalimat rumpang kita yang harus dilengkapi di sini, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa, nah, monggo dituliskan di sekitar saya. Yang sudah.
visi ya. Kalau saya seperti yang tadi yang pertama yang saya cantumkan, cuma karena urutan saya dulu pernah di pada pendidikan kita harus tempatkan di depan. Saya juga pernah pada saat diajak konsultasi dengan Pak Samsudin pertama itu merumuskan ini, saya sempat dari tadi kesimpulannya ya mewujudkan Pak Sidi. Kalau dulu bukan Pak Sidi namanya siswa, mewujudkan siswa yang terampil, cerdas dalam berpikir, terampil dalam berkarya, mandiri, berwawasan global dan berakal karim atau berintan. Nah, ternyata urutannya intannya ditaruh